Saya akan mulai dengan keluhan ataupun semacam observasi dari seorang pemikir Jerman namanya Theodor Adorno. Beliau ini bersama dengan Max Horkheimer dan beberapa koleganya di Universitas Frankfurt mencoba mendudukkan dan mengevaluasi sains modern, tidak hanya pencapaiannya tetapi juga dampak-dampaknya yang mungkin disadari ataupun tidak disadari, diakui ataupun tidak diakui, itu tidak hanya positif tetapi juga negatif terhadap masyarakat, terhadap peradaban umat manusia. Salah satu noktah penting dari Theodor Adorno yang menulis buku Dialektik der Aufklärung, karena menurut dia sains yang dikembangkan di Eropa oleh bangsa-bangsa Barat saat ini sebenarnya sudah beralih fokus, katanya. Dari awalnya dulu mungkin idealnya kalau zaman dulu kita dari zaman Yunani kuno, orang-orang itu mempelajari bintang-bintang, mempelajari langit, kemudian mempelajari makhluk-makhluk hidup yang ada di bumi, juga mempelajari benda-benda mati yang ada di sekeliling ini, di alam semesta ini. Itu semua dalam rangka memahami dan dalam rangka menjadi manusia yang lebih arif, yang lebih bijak. Tapi Adorno mengamati bahwa sejak abad ke-17 memang kemajuan sains di Eropa sangat pesat. Tetapi kemajuan itu juga ternyata diiringi dengan pergeseran. Pergeseran apa? Pergeseran objektif, pergeseran tujuan dan filosofi dari pengembangan sains itu. Pergeseran yang dia lihat adalah pergeseran dari upaya para saintis pada zaman dahulu, yang jadi bagaimana, kenapa orang mempelajari sains, kenapa orang, dan sains itu kan untuk mempelajari alam semesta. Nah, itu untuk menjadi manusia-manusia yang lebih baik, menjadi manusia-manusia yang lebih bijak, lebih wise, kata dia. Ini menjadi bagaimana manusia bisa menguasai alam semesta ini, bagaimana manusia bisa memanipulasi, mengendalikan, dan bahkan ini tidak hanya menggali tapi juga boleh dibilang memperkosa alam semesta. Nah, ini yang kita nampak dari sains modern, sehingga misalnya kalau kita lihat di Sumatera, tidak hanya di Sumatera sebenarnya, di Malaysia itu kita lihat ada jutaan hektar hutan, juga di Kalimantan yang dibabat, hutan dan pohon-pohon yang ditebang, kemudian ditanami di situ kelapa sawit monokultur. Dan menurut data satelit ini dari PBB juga, setiap tahun 1 juta hektar lebih hutan di Kalimantan itu lenyap. Tanahnya masih ada, tetapi pohon-pohonnya itu ditebang. Dan itu karena apa? Pertanyaannya itu karena apa? Itu apakah karena kebutuhan? Ternyata bukan, katanya. Bukan karena kebutuhan, tetapi karena kerakusan. Bukan karena need, tapi karena greed, karena rakus. Dan ini terkait dengan nafsu menguasai manusia-manusia modern. Jadi yang dikritik oleh Adorno di sini adalah bagaimana sains itu menjadi alat yang digunakan oleh manusia modern itu bukan untuk memahami alam semesta ini, tetapi untuk menguasai alam semesta ini dan merusaknya. Dan ini kemudian sains sekarang ternyata menjadikan tidak hanya alam semesta, bumi dan isinya ini sebagai objek, tetapi juga manusia. Umat manusia itu menjadi objek yang tidak hanya harus dimanipulasi. Makanya ada genetic engineering, dan bahkan ada konsep yang mungkin Anda pernah dengar, social engineering,
Jadi bagaimana merekayasa masyarakat. Ini sebenarnya konsep yang cukup tua. Sejak zaman Plato itu sudah ada konsep itu, rekayasa masyarakat. Tapi di zaman sekarang ini kita tahu yang direkayasa ini anak-anak bioteknologi, tahu ya kan, food technology itu. Ya kita tahu lah, misalnya itu diproduksi mungkin tahun lalu, mungkin 2 tahun lalu. Kok bisa mie itu, makanan itu bisa bertahan selama 2 tahun, 3 tahun? Itu kan sebenarnya upaya yang dilakukan ya oleh para ilmuwan. Nah, untuk apa? Ini tidak begitu jelas sebenarnya. Untuk menolong manusia atau untuk merusak manusia. Nah, maka disimpulkan bahwa sains modern ini sebenarnya sudah mengalami krisis sekarang ini. Sains yang kita pelajari, yang kita ajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa kita, dan yang kita kembangkan ini, kalau kita tidak merenungkan, kita tidak memikirkan ulang sebenarnya apa yang kita kerjakan sekarang ini. Kita lihat sebenarnya banyak ilmuwan sekarang ini menjadi hamba kepada industri, hamba kepada pemilik modal yang memberikan dana penelitian, dan atau hamba kepada sponsor. Jadi lembaga apapun yang bisa mendanai penelitian ilmiah itu, riset-riset yang katanya cutting edge research. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah kepentingan. Benarkah kalau begitu sebenarnya sains modern ini hampa dari kepentingan, sepi dari kepentingan? Benar nggak saintis itu ikhlas? Inilah yang kemudian menjadi bahan dari buku Jürgen Habermas. Habermas menulis buku Erkenntnis und Interesse. Di dalam buku ini ada 3 poin penting yang diutarakan oleh Habermas. Yang pertama adalah kita harus membedakan antara sains dan saintisme. Kata Habermas, kita tidak menolak sains, tapi kita mempersoalkan saintisme. Apa bedanya sains dengan saintisme? Saintisme itu adalah ideologi, kalau sains itu bukan. Saintisme ini adalah pandangan, pendapat, pendirian, akidah sebenarnya. Akidah yang meyakini bahwa sains itu memberikan solusi kepada problema umat manusia pada saat ini. Dan ini juga akidah yang, jadi kalau ada sahabat kita, kawan kita misalnya beranggapan atau berpendapat atau berkeyakinan bahwa yang tahu kebenaran itu adalah para saintis, yang bisa menyelesaikan masalah-masalah umat manusia itu adalah para saintis, nah maka dia sudah sebenarnya mengidap penyakit yang disebut oleh Habermas sebagai scientismus. Poin yang kedua, kata Habermas, banyak para saintis modern saat ini, dan sebenarnya saintis di dunia Islam dan di negara-negara berkembang itu kan berkiblat makmum, bahkan makmumnya kadang makmum masbuk kepada saintis-saintis di barat. Masih banyak ilmuwan-ilmuwan kita yang beranggapan bahwa sains itu objektif, dan sebagai saintis mereka itu objektif. Kata Habermas tidak. Yang objektif itu adalah alam semesta ataupun objek riset kita itu objektif. Misalnya Anda seorang biolog ya, ahli biologi yang mengkaji misalnya tanaman. Nah, tanaman itu memang objektif. Kata Habermas, nature is objective. Tetapi saintis itu sendiri sebagai manusia, dia tidak objektif, dia subjektif. Maksudnya subjektif apa? Dia menyimpan ideologi, menyimpan seperangkat keyakinan, asumsi-asumsi, dan bahkan juga membawa kepentingan-kepentingan, kecenderungan-kecenderungan, baik dia sadari atau dia tidak sadari, dia akui ataupun tidak diakuinya. Jadi objektivisme atau objektivitas para saintis itu menurut Habermas itu sebenarnya presumsi palsu. Itu sebenarnya semacam anggapan palsu, karena sejatinya tidak mungkin
manusia itu melepaskan dirinya ketika beraktivitas, bahkan di laboratorium itu melepaskan dirinya dari semua keyakinan, dari semua yang mengendap di dalam kepalanya. Itu yang oleh Habermas disebut sebagai Weltanschauung. Karena itu poin yang ketiga dari Habermas, sains itu tidak bisa diceraikan dari keseluruhan konteks kehidupan manusia. Maksudnya Habermas, sains itu tidak absolut, tidak independen, tidak berdiri sendiri, tetapi dia ada pelakunya, dan pelaku itu didorong oleh kepentingan-kepentingan, oleh tujuan-tujuan, yang itu belum tentu netral, dan itu seringkali justru subjektif.